Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Majisuka Gakuen season pertama yang rilis di tahun 2010. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di pagi itu, saat seorang guru menjelaskan pelajaran yang sedang berlangsung dengan begitu serius, tak ada satu murid pun yang memperhatikan dirinya. Bahkan saat ia meminta salah satu muridnya untuk naik ke atas menyelesaikan soal, dia malah dibully oleh muridnya tersebut. Lihatlah betapa tersiksanya menjadi seorang guru di sekolah ini ya guys ya. Di hari yang sama, datang murid baru menjadi bahan perhatian saat dia baru tiba di lapangan depan sekolah. Di situ dia langsung dikepung oleh beberapa sekelompok murid penjaga sekolah. Namun saat mulai menyerang, murid baru itu berhasil mengalahkannya hanya dengan sekali benturan kepala. Setelah kemenangan itu, dia lalu memakan sayap ayam kesukaannya. Oh iya, nama anak baru tadi adalah Daruma. Setibanya dalam kelas, si guru memperkenalkan beberapa anak baru di depan para murid. Ternyata ada dua orang anak baru di hari ini, yang satunya lagi bernama Maeda. Baru duduk di bangku, Daruma telah diganggu kembali oleh sekelompok jagoan kelasnya. Melihat itu, si guru pun berniat memisahkan mereka. Akan tetapi, baru mendekat, ia kembali terkena bully. Nama sekelompok jagoan kelasnya itu adalah Tim Hormon. Saat Daruma ingin dibully Tim Hormon, ia langsung mengatakan bahwa dirinya menargetkan puncak dan tak level untuk menghabiskan waktu dengan yang lain. Setelah itu, Daruma segera naik ke ruangan si pemimpin sekolah. Di situ dia memohon agar dimasukkan dalam kelompok orang-orang puncak. Namun sayang, ia ditolak mentah-mentah dengan alasan anggota mereka telah cukup. Di sisi lain, Maeda kena bully oleh Tim Hormon. Bahkan dompetnya dirampas dan uangnya diambil. Namun Maeda sama sekali tak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya terus berjalan menjauhkan diri dari Tim Hormon. Di jalan, ia melihat Daruma yang baru saja dihajar oleh kelompok puncak. Merasa kasihan, ia kemudian membantunya berdiri. Oh ya, nama kelompok puncak itu adalah Rapapa. Besoknya, Tim Hormon sedang sibuk makan di atap sekolah. Di waktu yang sama, mereka merencanakan sebuah rencana untuk memberi pelajaran ke Daruma. Karena menurut mereka, Daruma itu orangnya menjengkelkan. Saat mereka sedang sibuk menghajar dan menghakimi Daruma untuk memaksanya menyerah, kebetulan Maeda ada di dekat situ. Mendengar Daruma yang mengatakan keseriusannya, Maeda lalu terpancing untuk membantu. Sehabis mengajar Tim Hormon, Maeda langsung bergegas meninggalkan lokasi. Salah satu pemimpin Rapapa cukup terheran-heran melihat kelakuan Maeda yang telah berhasil mengalahkan Tim Hormon tanpa mendapat luka yang berarti. Nama pemimpin Rapapa itu adalah Sado. Khawatir dengan apa yang telah dia lihat, Sado kemudian melaporkan kejadian tersebut ke seniornya. Oh iya, senior Rapapa ini sedang menderita penyakit yang sangat parah, sehingga dia harus diwajibkan rawat inap. Senior Rapapa itu bernama Yuko.
Keesokan harinya, tim hormon seperti biasa sedang asik makan di kelas. Namun kali ini mereka sambil membicarakan kekalahannya kemarin dari Maeda. Tak lama berselang, Maeda baru tiba di kelas, diikuti Daruma di belakang yang terus-menerus memanggil namanya. Di situ Daruma langsung to the point mengatakan ke Maeda bahwa dirinya kini bersedia menjadi bawahan. Dia bahkan sampai berlutut di hadapan Maeda. Mendengar pernyataan itu, membuat tim hormon cukup terkejut ya guys ya. Setelah jam pelajaran selesai, Maeda beranjak pulang. Akan tetapi Daruma masih tetap mengikutinya juga, sambil terus mengajak Maeda berbicara dengan harapan mereka berdua bisa cepat akrab. Di jalan, mereka bertemu dengan dua orang yang merupakan siswa di sekolah yang sama dengannya. Dua orang siswa itu terus memancing kemarahan Maeda, bahkan mereka sempat merobek buku pelajarannya. Namun Maeda tetap cuek dan langsung meninggalkan lokasi. Tak ingin Maeda terus diperlakukan buruk, Daruma pun coba melawan, walaupun akhirnya dia sendiri yang terluka parah. Julukan dua orang siswa tadi adalah Kabuki Bersaudara. Konnichiwa. Dikarenakan wajahnya babak belur sehabis diajar Kabuki Bersaudara, Daruma lalu ke UKS untuk menerima beberapa pengobatan. Penasaran dengan siapa sebenarnya Kabuki Bersaudara itu, Daruma menghampiri tim hormon untuk meminta sedikit penjelasan mengenai urutan-urutan pemimpin sekolah. Setelah mendengar semuanya, Daruma semakin khawatir dengan keadaan Maeda nantinya. Terus kepikiran, Daruma mengikuti Maeda kemanapun dia pergi, hingga dia tiba di sebuah RS yang ternyata merupakan tempat Maeda bekerja paruh waktu. Daruma bahkan rela menunggu di sana sampai Maeda selesai bekerja. Menyadari pekerjaan Maeda yang seperti itu, Daruma lalu mencari potongan kertas buku pelajaran Maeda yang telah dirobek Kabuki Bersaudara sebelumnya, dengan rencana ingin memperbaiki buku tersebut. Beberapa hari kemudian, malamnya Maeda baru selesai bekerja. Ia lalu bergegas berjalan menuju ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, betapa terkejutnya dia ketika melihat Daruma yang telah tersungkur lemas di jalan. Mengetahui bahwa itu semua adalah ulah Kabuki Bersaudara, Maeda sangat marah setelah mendengar tawaan mereka. Ia lalu membuka kacamatanya dan memulai pertarungan. Lihatlah beberapa aksi Maeda saat sedang melawan Kabuki Bersaudara ya guys ya. Dengan usaha cukup keras, Maeda pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Besoknya, Maeda dan Daruma jalan bersama menuju ke sekolah. Namun tak lama kemudian, mereka dihadang oleh siswa dari sekolah lain yang biasa disebut Yabakune. Bahkan siswa Yabakune membawa teman lelakinya juga untuk itu. Saat Daruma coba menghalangi mereka, tiba-tiba muncul bantuan dari belakang. Siswa Yabakune beserta teman lelakinya pun langsung kabur melihat itu. Nama orang yang membantu mereka tadi adalah Gakuran. Di kelas, Daruma sudah mulai ngumpul makan bersama dengan tim hormon. Bahkan mereka juga seringkali berbicara mengenai sekolah. Tak lama kemudian, para pemimpin puncak Rapapa berjalan keliling sekolah. Sekalian untuk mengecek bagaimana keadaan di sekolah mereka sekarang. Lihatlah betapa mengerikannya aura para pemimpin puncak ketika sedang jalan bersama ya guys ya. Saat baru keluar dari toilet, Daruma merasa bahwa sepertinya ada seseorang yang mengikuti mereka.
Ketika Maeda sibuk membaca buku, tiba-tiba ada pemukul bola terlempar ke arah dia. Untungnya muncul Gakuran yang menghalangi benda tersebut, sehingga benda itu hanya mengenai dirinya saja. Melihat kelakuan Gakuran sangat aneh, membuat Daruma harus semakin waspada. Sepulang sekolah, Maeda dan Daruma kembali dihadang oleh siswa Yabakune beserta teman lelakinya. Namun kali ini, mereka mengajak teman lelaki yang cukup banyak. Bersamaan dengan itu, Gakuran kembali muncul untuk membantu Maeda dan Daruma. Di sisi lain, Sado terus memperhatikan mereka semua dari kejauhan. Saat mereka nyaris berkelahi, tiba-tiba datang polisi keamanan yang membubarkannya. Keesokan harinya, Maeda sedang santai sambil membaca buku pelajarannya di atap sekolah. Di situ Gakuran langsung menghampiri Maeda untuk mengajaknya berduel. Di awal Maeda sempat menolak, tapi setelah dia mendengar kata-kata tentang keseriusan keluar dari mulut Gakuran, ia pun akhirnya terpancing untuk melakukan duel. Lihat betapa sengitnya duel mereka berdua, yang juga disaksikan langsung oleh tim Hormon ya guys ya. Dengan satu jurus mematikan, akhirnya Maeda berhasil mengalahkan Gakuran. Setelah duel tadi, di jalan menuju pulang, Maeda bersama Daruma kembali dihadang oleh siswa Yabakune untuk kesekian kalinya. Dan untuk kesekian kalinya juga, Gakuran tiba-tiba hadir di lokasi. Akan tetapi, baru saja Gakuran ingin memulai perkelahian, datang Sado melemparkan sesuatu ke salah satu lelaki itu. Dan pada akhirnya, Sadolah yang melawan mereka semua. Beberapa hari kemudian, setelah Maeda berhasil melewati begitu banyak rintangan, singkat cerita, akhirnya dia akan berhadapan langsung dengan Sado. Di pagi itu, ia pun berjalan menuju ke ruangan puncak, ditemani oleh Daruma dan beberapa orang lainnya. Namun setibanya di tangga akhir, sekelompok penjaga di sana hanya memperbolehkan Maeda saja yang bisa naik. Sementara yang lain cukup menunggu di sini. Pertarungan yang sangat seru pun telah dimulai antara Maeda melawan Sado. Di situ mereka berdua saling bertukar pukulan satu sama lain hingga tiba di saat Maeda sempat tersungkur karena itu. Namun bersamaan dengan kejadian tersebut, ia lalu sempat mengingat bahwa semua orang dan teman-temannya yang telah memberi dia kepercayaan. Maeda kemudian segera bangkit dan menghajar balik Sado, menggunakan beberapa jurus yang dia dapatkan dari lawan-lawan dia sebelumnya. Dengan semangat pantang menyerah, akhirnya Maeda berhasil mengalahkan Sado ya guys ya. Kalah dari Maeda membuat Sado sangat sedih, karena sebelumnya dia telah berjanji ke Yuko bahwa dirinya akan memenangkan pertarungan melawan Maeda nanti. Saat keluar ruangan, semua teman Sado begitu terkejut ketika melihatnya telah dikalahkan oleh Maeda. Baru turun tangga, Maeda langsung disambut oleh Daruma, yang begitu bahagia mengetahui Maeda berhasil menang dari Sado. Di sisi lain, keadaan Yuko di RS semakin memburuk. Mendapat kabar buruk tersebut, Sado bersama Maeda langsung bergegas ke sana. Lihat betapa sedihnya Sado ketika melihat keadaan sahabatnya yaitu Yuko sekarang ini. Besoknya, upacara kelulusan akan segera dimulai, sementara Yuko masih terbaring di RS. Saat semua orang di sana mengira mereka tak akan ada yang datang, tak lama kemudian, Sado dan kawan-kawan muncul bersama Yuko juga.
なんで泣けんねん。誰もおらへんがな。Di situ Yuko langsung diberi sebuah penghargaan berupa ijazah kelulusan terbaik oleh kepala sekolah. Setelahnya, ia memanggil Maeda untuk berdiri di hadapan dia. Saat semua orang mengira Yuko akan berduel dengan Maeda, ternyata alasan dia memanggil tadi hanya untuk memberi Maeda sebuah gelar sebagai pemimpin puncak yang baru di sekolah. Setelah itu, Maeda disuruh Sado agar dia saja yang mendorong kursi roda Yuko keluar aula. 最後はお前が押してくれ。歯向かうやつは私が。 Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Majisuka Gakuen. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.